Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur, azakumullah. Kita siang ini akan bahas tentang ahkamul fi fiqhil Islam. Hukum seputar ibu dalam fikih Islam. Yang pertama seputar masalah sholat. Seorang ibu boleh jadi imam kalau anaknya belum mengerti sholat. Namun kalau anaknya sudah mengerti sholat, usia 4 tahun, 5 tahun, sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal surah-surah pendek, bacaannya benar, bagus, dan dia mengerti sholat, maka ibu tetap jadi makmum bagi imam anaknya yang laki-laki. Jadi jangan mentang-mentang dia emaknya, dia main jadi imam saja buat anaknya yang laki-laki. Kalau anaknya masih balita, 2 tahun, 3 tahun, belum mengerti tentang sholat, gak masalah untuk mendidik, ngajarin sholat. Tapi ketika anaknya sudah ngerti sholat, bagus bacaannya. Seperti kemarin saya di Depok, khutbah nikah. Sebelum khutbah nikah, si perempuan, anaknya 4 tahun sudah hafal 3 juz. 4 tahun sudah hafal 3 juz. Saya tanya sama anaknya, kamu bisa baca Quran? Berani? Berani Pak Ustadz. Usianya 4 tahun. Kemudian dia baca surah Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bacanya bagus, fasih. Sehingga orang-orang pada waktu itu kagum. Ini pernikahan, anaknya laki-laki usia 4 tahun bisa baca Quran. Ya, kebetulan perempuannya janda. Seorang ibu, kalau anaknya sudah bisa baca Quran, dia tetap jadi makmum. Kemudian juga masih masalah sholat. Seorang anak ketika mengerjakan sholat sunnah, ibunya memanggil, maka sholat sunnahnya harus dibatalkan. Karena panggilan ibu lebih tinggi daripada sholat sunnah. Jadi kalau seorang ibu manggil anaknya sedang sholat tahajud umpamanya, nah anaknya dengar panggilan ibunya, maka dia harus batalkan sholat sunnahnya demi panggilan ibunya. Dalilnya kisah terkenal Juraid, seorang ahli ibadah dari zaman Bani Israel. Dia lagi sholat sunnah, ibunya manggil, ya Juraid. Dia bimbang. Terus sholat apa batalin? Terus sholat apa batalin? Akhirnya dia terus sholat. Besoknya dipanggil lagi oleh ibunya, ya Juraid. Juraid lagi sholat sunnah. Dan Juraid tidak batalin sholatnya. Sampai hari ketiga ibunya manggil, Juraid tetap ibadah. Akhirnya ibunya jengkel. Akhirnya ibunya mendoakan keburukan buat Juraid. Nah, Juraid dapat musibah karena doa buruk ibunya. Nah, ulama mengambil dalil dari hadis ini bahwa kalau seorang anak sholat mengerjakan sholat sunnah, ibunya manggil, maka dia harus batalkan sholat sunnahnya. Kalau sholat wajib tidak. Kalau sholat wajib tetap sholat. Ya, tapi kalau sholat sunnah dia batalin demi panggilan ibunya atau termasuk juga bapaknya. Jangan panggilan bos dibatalin, ini juga banyak ini. Seperti saya ngajar di Masjid Bakri itu, ya driver sholat berjamaah udah rakaat terakhir, sujud terakhir, sholat zuhur, bunyi handphonenya itu, kering, diangkat sama dia. Siap bos. Dibatalin sholatnya. Goblok. Gitu. Udah tinggal mau salam gitu ya. Ya dibatalin. Ini enggak boleh.
Ibu sekalipun kalau kita sholat wajib nggak boleh batalkan sholat sunnah kita. Kalau sholat wajib kita nggak boleh. Kalau sholat sunnah boleh. Kemudian masih masalah sholat, seorang ibu boleh sholat dalam kondisi menggendong bayinya. Ya ibu, kalau dia mau gendong bayinya yang sedang rewel, boleh. Supaya tidak mengganggu yang lainnya. Ini kalau nangis, kalau nggak nangis jangan. Ini banyak saya lihat di masjid, bapak-bapak atau ibu-ibu, anaknya nggak rewel, digendong-gendong, ini salah. Kalau dia nangis baru digendong, supaya diam. Ini dibolehkan sholat sambil menggendong bayi. Ketika sujud ditaruh bayinya, ketika dia berdiri diangkat digendong bayinya. Kemudian masalah yang kedua, masalah zakat. Seorang ibu zakatnya ditanggung oleh anaknya. Kalau seorang ibu Ramadan zakat fitri dia nggak mampu bayar, maka kewajiban bayar zakatnya ditanggung sama anaknya. Maka banyak anak-anak tuh bayar zakat sekalian, buat bapaknya, buat ibunya, boleh. Ya, Bu, nanti saya yang bayar. Anak yang lain bilang, Bu, saya yang bayar juga nanti zakatnya. Boleh gak Pak Ustadz? Boleh. Bayar zakat wajibnya sekali. Kalau ada yang bayarin lagi, yang kedua ketiganya hukumnya sunnah. Ya, kadang namanya orang tua, anaknya udah pada kerja semua, anak-anaknya pada bayarin zakat buat ibunya, boleh. Namun seorang ibu tidak boleh terima zakat dari anaknya. Karena ibu termasuk tanggung jawab anak. Jadi kalau kita bayar zakat kepada bibi boleh, kepada paman boleh, bayar zakat kita kepada kakak, kepada adik boleh, bayar zakat kepada bapak, kepada ibu tidak boleh, tidak sah. Bu, ketimbang saya bayar zakat kepada orang lain, mending ke ibu saja, nggak boleh, karena ibu tanggungan kita. Ibu tanggungan kita. Dalam fikih keluarga nggak boleh bayar zakat ke ibu. Tapi ke bibi, kita punya bibi, tante, bayar zakat boleh. Paman boleh. Ya, kakak kita, adik kita yang miskin, kita bayar zakat boleh. Bang, mau duit zakat gak bang? Lu mau bayar zakat sama gua? Iya boleh, gitu. Beneran, gue lagi nggak punya duit. Nganggur gara-gara pandemi. Ya, adiknya sukses, kaya, jadi karyawan KPU, ya kan? KPU bentar lagi meledak, gitu. Ngerti dah ya kan? Gitu. 2024. Bayar berapa zakatnya? Duitnya 10 miliar. Kalau 10 miliar berapa zakatnya? Hah? 250 juta. Langsung beli expander. Ya kan? Yang spot, ya spot bagus, ya buat Grab. Nah itu jadi bapak-bapak bayar zakat kepada kakak, kepada adik boleh, kepada ibu tidak boleh. Yang ketiga, masalah puasa. Seorang ibu boleh tidak puasa kalau khawatir menciderai janinnya, bayinya. Baik dikandung maupun sudah lahir. Dikandung itu lagi kondisi hamil. Ketika lahir, sang ibu dalam kondisi menyusui. Kalau dia mau puasa, izin dokter. Kemarin saya ceramah di BKKBN, ya, kajian nasional, ya, se-Indonesia, pakai Zoom se-Indonesia. Wah keren juga nih. Itu dibuka oleh profesor, doktor, masalah stunting, kesehatan bayi. Karena banyak bayi lahir cacat. Bagaimana konsep Islam mengatasi bayi cacat? Wow cakep. Gak dapat lagi tuh. Gitu. Saya terangin konsep Islam. Bagaimana Islam menjaga kesehatan bayi. Di antara poinnya adalah seorang ibu tidak boleh puasa kalau puasa itu memberikan kemudorotan buat janin. Ya kalau dia lagi hamil mau puasa izin dokter, periksa. Ya, karena pengaruh, jangan sampai gizi bayi itu jadi berkurang sehingga lahir cacat. Jangan zolim, dia konsultasi. Demikian juga ketika dia lagi menyusui.
Jangan sampai air susunya sedikit, kesian bayinya. Ya, jadi bayi itu Pak zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang itu lemah. Kelihatan fisiknya gede, gendut. Karena susu kaleng, bukan ASI. Kalau ASI itu sehat, makanya anak-anak zaman dulu tuh kuat-kuat, sehat-sehat. Kenapa? Minum ASI. Kalau sekarang kan kaleng, Denko. Ya, aku dan kau, jelekan kau, kan gitu. Gitu kan. Iklannya itu. Jadi jamaah sekalian, jadi kelihatan tuh menang gemuk badan tapi sakit-sakitan, ringkih. Nah, makanya seorang ibu kalau mau puasa harus izin dokter. Maka ketika dia hamil, ketika dia menyusui, si ibu itu harus jaga janinnya. Kalau Quran sunnahnya itu ketika Maryam lagi hamil besar dan lahir, dia goyangkan pohon kurma yang kering itu, maka pohon kurma yang sudah mati itu jatuh, rutoban janiya. Kurma kering, rutop. Kurma ada dua, rutop, kurma kering, yang kedua kurma basah, tamar. Tuh bagus, perempuan hamil, perempuan menyusui makan rutop. Belinya sama saya ya, tuh kurmanya tuh kering. Nah, ini bagus tuh. Jangan emak-emak lagi hamil, udah menyusui, yang disikat apa? Seblak. Pedes lagi. Iya, makanya bayinya mencret-mencret. Kenapa? Ibunya doyan seblak. Nah, juga fitnah ngidam. Ini enggak ada dalam Islam ngidam. Ibu jangan nurutin ngidam. Ya, kalau ngidamnya yang wajar ya minta pizza ya kan, yang pinggirnya ada topping kejunya kan, enggak masalah. Tapi kalau ngidamnya minta kecapi, susah nyarinya kan. Susah nyari kecapi. Ya, ini ngidam nih enggak benar nih. Ya, bukan dari Islam ngidam itu. Kemudian masalah haji. Masalah haji. Seorang ibu yang tidak bisa berangkat haji, hajinya boleh dibadalkan sama anaknya. Sah. Kadang orang waktu daftar sehat, begitu hari berangkatnya sudah sakit-sakitan. Maka hajinya tetap sah kalau dia dibadalkan dengan anaknya. Beberapa hadis itu menunjukkan badal haji dengan anaknya. Dengan catatan anaknya haji dulu, kemudian berikutnya baru haji buat orang tuanya. Ya, haji zaman sekarang Pak, ngantrinya sampai 30 tahun. Makanya anak sekarang itu begitu sudah lulus sekolah, daftar haji. Karena berangkatnya 30 sampai 50 tahun ngantrinya. Nah, luar biasa. Ini yang reguler. Ya. Tapi kalau yang plus mungkin sampai 7 tahun ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berangkat haji. Ya, yang belum berangkat haji semoga dimudahkan. Ini memang perjuangan luar biasa untuk berangkat haji Pak. Ya. Syukur-syukur habis pengajian ada yang ngajak. Ustadz besok berangkat ya, pakai yang plus. Tenang aja Pak Ustadz. Nah itu namanya jamaah cerdas, gitu ya kan? Ya kan? Nyender juga nggak apa-apa dah kalau gitu ya. Ini udah nyender ngorok lagi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi dalam masalah haji seorang ibu boleh hajinya dibadalkan oleh anaknya karena fisiknya lemah, karena nggak kuat lagi dan seterusnya. Kalau zaman sekarang ini sudah ada ojek di sana ya, ojek orang. Apa namanya istilahnya itu? Apa Pak? Yang suka gendong-gendong itu namanya, lupa saya. Joki ya, ada joki. Alhamdulillah. Juga ada kursi yang bisa jalan sendiri itu dimudahkan. Tapi kalau seandainya nggak kuat sama sekali, maka hajinya boleh digantikan oleh anaknya. Ini haji. Kemudian yang kelima masalah jenazah. Seorang ibu boleh memandikan jenazah anaknya yang masih balita. Boleh. Kalau seorang ibu mandikan jenazah anaknya yang laki-laki masih balita, boleh. Masih 3 tahun, 2 tahun, boleh dia mandikan. Dia kafanin bayinya sendiri. Adapun kalau anak sudah dewasa enggak boleh.
Demikian juga sebaliknya, seorang anak laki tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Haram, nggak boleh. Yang mandikan jenazah ibu harus anak perempuan. Maka jenazah bapak juga yang mandikan anaknya yang laki-laki. Tapi kalau masih balita dibolehkan ibu memandikan jenazah anaknya yang balita. Suami istri boleh. Suami istri saling memandikan boleh. Hidup matinya boleh. Ya. Jadi ketika istri meninggal, suami yang mandikan, suami yang kafankan boleh. Ketika suami yang meninggal, istri yang mandikan, istri yang mengkafankan boleh. Maka Aisyah pernah nyesal, tahu boleh mandikan jenazah suami, saya dulu yang mandikan jenazah Rasul. Aisyah nyesal, baru tahu ilmunya belakangan. Karena yang mandikan jenazah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Aisyah, kalau saya tahu hukumnya itu boleh, saya yang berhak memandikan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul juga ketika anaknya meninggal, yang mandikan Ummu Atiyah, bidan waktu itu. Rasul tidak memandikan anaknya yang perempuan yang wafat. Jadi sekali lagi hukum yang bagian kelima masalah jenazah, ketika seorang ibu boleh memandikan jenazah anaknya yang masih balita. Kemudian yang keenam, masalah nafkah. Masalah nafkah. Seorang ibu nafkahnya ditanggung sama anaknya. Ya. Umumnya yang nggak punya nafkah ibu. Kalau bapak-bapak kan punya pensiunan, punyalah. Tapi kalau seandainya bapak juga nggak punya nafkah, maka nafkahnya ditanggung oleh anaknya. Dalilnya surah Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfikun, ayat 220. Mereka tanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang harus mereka nafkahkan, infakkan. Qul ma anfaqtu min khairin fawil walidain. Apapun harta yang kamu miliki, yang pertama kamu nafkahi adalah orang tua. Jadi setelah kita menafkahi anak istri, kewajiban berikutnya menafkahi orang tua, bapak atau ibu. Wal aqrabin, kerabat. Kalau ada kerabat kita hidupnya susah, kita wajib bantu dia sebatas kemampuan kita. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, fakir miskin, wabni sabil, dan juga ibnu sabil, tanggung jawab bersama. Ibnu sabil itu kalau sekarang tuh korban pengungsian, bencana alam, korban perang, itu kita wajib bantu, tentu sebatas kemampuan kita. Nah ini ibu wajib kita nafkahi. Dan dalam fikih Islam, seorang ibu boleh mengambil duit anaknya walaupun tanpa izin anaknya. Boleh. Jadi nggak ada dalam fikih Islam orang tua ngutang sama anak, nggak ada. Nak pinjam duit dong nak buat masak, ibu, nggak ada. Ibu boleh ngambil dompet anaknya, boleh. Anaknya main ke rumah orang tuanya, dompetnya geletakan. Dia lihat ada yang merah halus-halus. Ya. Ada gambar perempuan nari. Semua duit itu ada gambar perempuan nari. Fitrah. Makanya perempuan tuh seneng dengan duit. Dia bernari-nari. Coba kalau suaminya nggak kerja, ditendang sama bininya gitu. Kalau suaminya banyak duitnya, dia menari-nari. Nah begitu, kecuali yang 1000 ya, 1000 gambarnya Patimura pegang golok. Gitu. Makanya orang yang infakin duit tuh rata-rata 1000. Kenapa? Serem, udah dimasukin kotak amal aja dah. Gitu. Nah jamaah sekalian, kalau seandainya seorang ibu melihat dompet anaknya geletakan di meja, boleh diambil. Ibunya pengen makan martabak, ya terang bulan yang di Pluit itu, seloyang 170.000. Ya ambil nih, tes, beli 2 loyang, yang satu buat ustadz, gitu, ya kan? Kan ustadz yang ngajarin kan gitu. Boleh, halal. Bapak atau ibu ngambil duit anaknya sah, halal, boleh. Gak usah ragu. Ambil aja duit anaknya. Apalagi kalau anaknya pelit. Iya. Apalagi orang tuanya buat berobat.
Jadi nggak ada orang tua ngemis-ngemis, nak ibu mau berobat. Kadang anak juga zolim. Giliran istrinya yang sakit, rumah sakitnya yang mahal. Apa namanya itu? Musuh keluarga ya? Oh, mitra keluarga ya. Ya. Kalau di sini PAMA mitra, karena apa? Kantor yang bayar. Kalau ustadz musuh, sekali periksa 1 juta. Jamaah cuma bisa ngirim doa doang, gitu. Pak Ustadz sakit Pak Ustadz, Al-Fatihah, ya gitu. Bukan transfer, Al-Fatihah. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau seandainya ada kasus ibu boleh ngambil, karena anak kadang pelit. Giran ibunya sakit bawa puskesmas. Kadang dokternya kagak datang-datang. Namanya juga puskesmas. Nah, ini fenomena di mana hukum orang jarang tahu, hak orang tua termasuk ibu dalam masalah nafkah, ibu punya hak mengambil duit anak. Kemudian masalah yang ketujuh, masalah nikah. Seorang mau nikah harus izin ibunya. Karena ibu punya hak yang tinggi dalam pernikahan. Seorang ibu boleh memerintahkan anaknya untuk bercerai, boleh. Nak, kamu sejak kawin kok berubah, nak? Kamu udah jauh sama keluarga. Dulu kamu hormat sayang sama saudara kamu. Sekarang kamu sudah nikah, kok jauh berubah? Gara-gara pengaruh istri. Dengar ini Pak, jangan pura-pura nunduk. Gitu. Mudah-mudahan tersinggung. Gitu. Jadi banyak orang begitu nikah kalah sama istrinya. Sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat sama istri. Yang merasakan tuh ibu, karena dia tahu anaknya, kok kamu jauh, nak. Nah, seorang ibu boleh, bukan wajib ya, boleh perintahkan anaknya untuk bercerai. Nak, cerai saja kamu, tinggalkan istri kamu, boleh. Kata ulama dengan 2 catatan. Pertama, ibunya soleh, ya ibunya benar, ya soleh, taat, bukan ibu-ibu rempong, ya. Bukan mak-mak TikTok, ya maju mundur depan kamera, itu nggak benar tuh. Ini ibu-ibu benar, soleh. Yang kedua, perintah untuk menceraikan anaknya bukan karena sentimen, tapi untuk kemaslahatan. Karena ibu yang tahu tentang diri kita, kok kamu berubah, nak? Dulu kamu kalau datang bawa oleh-oleh buat orang tua, sekarang enggak. Gara-gara duitnya dipegang sama bininya, gitu. Duit pegang bini boleh saja, jangan semua. 1/4-nya saja. Perempat yang di Jakarta, 1/4 yang di Bekasi, 1/4 yang di Depok kan gitu, 1/4-nya saja. Jangan semua aja, semua kita habis kita. Harus ada cadangan, gitu ya kan. Nah ini orang tua tinggi, kalau anak mau nikah itu izin ibunya. Kalau orang tua mau nikah nggak perlu izin anak. Ada bapak nih udah sendirian, istrinya udah lama meninggal, dia mau nikah lagi bingung, anaknya nggak ngizinin. Ngapain izin anak Pak? Bapak yang nikah aja, bapak kan bapaknya. Nggak perlu izin anak. Oh gitu ya Ustadz, seneng banget. Iya, duitnya banyak ya kan, kontrakan banyak. Udah nikah aja, nggak usah bilang anak, nggak apa-apa, nggak usah izin anak, nggak masalah orang nikah, perintah agama. Kalau anak izin orang tua, ya, karena seorang ibu berhak memerintahkan anaknya bercerai. Maka ibu tahu siapa diri kita. Tuh hak orang tua yang besar, hak ibu. Nah, memang dalam keluarga seringkali laki-laki itu diantara 2 hati perempuan. Pertama hati ibunya, yang kedua hati istrinya. Bagi laki-laki dia posisinya di tengah-tengah. Kalau terlalu berpihak kepada ibu, nanti dia ceraikan istrinya. Kalau berpihak terlalu kepada istri, nanti dia durhaka sama ibunya. Ibu sayang sama anaknya, apalagi anaknya gede gajinya. Ya, sama istrinya dicuekin, nggak dilayani. Belinya nasi warung mulu. Nak, kamu kasihan banget, gaji kamu gede, istrinya nggak bisa masak.
bisanya masak air doang sama bikin es batu. Gitu. Saya juga bisa bikin es batu ya kan gitu. Nah perempuan sekarang emang nggak bisa masak. Kenapa? Karena makanan tuh tinggal ketik-ketik aja. GoFood ya gak? Ya kan? Mau makan apa aja tinggal ketik GoFood. Ini aja tadi tuh DKM nih domba Afrika tuh. Bagus juga tuh ngormatin Ustadz. Cuman buat dibungkus bawa pulang kagak ada. Gitu. Harusnya kalau pinter-pinter dikit kan dikasih buat bungkus pulang juga kan gitu. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Gitu. Nah, gini Pak, kalau perempuan-perempuan zaman dulu itu pintar masak, iya gak? Emak-emak kita itu pintar masak. Apalagi orang-orang Sumatera tuh, kalau yang masak nenek-nenek pasti enak dah. Kenapa? Zaman dulu kan nggak ada McD, nggak ada KFC, maka perempuan dituntut pintar masak. Nah seorang ibu ngelihat anaknya kok nggak dimasakin sama istrinya. Anak zaman sekarang memang nggak pintar masak. Kenapa? Restoran di mana-mana. Jadi masaknya beda. Nah akhirnya sang ibu kecewa. Nak bilangin istri kamu tuh, jangan bisanya dandan mulu tuh. Bisanya dandan, abis dandan tawaf di mall, ya tawaf di Aeon lantai 1, lantai 2 ya kan tawaf tuh, mama. Nah laki-laki kalau ibunya ngomel jangan disampaikan ke istri. Nanti istrinya marah. Nanti kita termasuk adu domba antara ibu kita dengan istri kita. Kalau ibu kita ngomong diemin aja, simpen dalam hati. Ya udah nanti saya perbaiki istri saya. Kalau bilang ke istrinya, istri juga marah. Ya Allah, itu ibu umurnya panjang banget lagi. Gitu. Nah, jadi bagi laki-laki ngomongan istri jangan disampaikan ke ibu. Omongan ibu jangan sampaikan ke istri. Nanti kita termasuk adu domba. Simpen saja. Makanya kalau kita punya ibu bisa akur sama istri, itu bahagia itu. Bahagia. Yang bikin mumet istri tidak akur dengan ibu kita. Itu mumet. Nah, tapi intinya ibu punya hak perintahkan anaknya untuk bercerai dengan istri. Kemudian masalah berikutnya soal jihad. Seorang anak mau jihad harus izin ibunya. Allahu Akbar. Nabi didatangi orang pemuda, ya Rasul saya mau jihad. Kata Nabi, apakah ibumu masih hidup? Masih Nabi. Kata Nabi, fafihi ma fajahid. Kepada kedua orang tua kamulah kamu berjihad. Berarti kalau orang mau berjihad, kemudian ibunya tidak mengizinkan, jangan jihad dulu. Maka dulu ulama mereka tidak pergi merantau mencari ilmu, mencari hadis, kecuali kalau orang tuanya sudah wafat. Makanya teman-teman kalau orang tuanya di kampung masih ada, sering-seringlah ziarah. Mumpung masih hidup bersama kita, sering-sering datangi mereka. Gitu. Syukur-syukur mereka kita pindahkan tinggal bersama kita. Kemudian yang terakhir masalah persusuan. Jadi dalam Islam ada namanya ibu susu. Ibu ada 4 dalam Islam. Yang pertama ibu kandung. Yang kedua ibu tiri. Ibu dari istri bapak kita yang lain. Jadi kalau bapak kita nikah lagi dengan perempuan yang lain, maka istri bapak kita itu ibu tiri. Dan dia mahram kita. Mahram kita. Jadi dia boleh nggak pakai jilbab, itu mahram kita. Ya. Walaupun bapak kita sudah wafat, dia jadi janda, tetap itu mahram kita. Kita nggak boleh nikah dengan ibu tiri. Yang ketiga ada namanya ibu susu, ibu yang menyusui kita. Zaman dulu perempuan kalau lahir nggak keluar air susunya, dia beli air susu perempuan lain. Gitu, namanya ibu susu. Jadi kalau orang menyusu kepada perempuan 5 kali menyusu, maka dia ibu susu. Pagi nyusu, siang nyusu, sore nyusu, malam nyusu. Besoknya yang kelima pagi-pagi nyusu lagi, 5 kali nyusu minimal, maka tercatat sebagai ibu susu. Ibu susu kita adalah mahram.
Dan kalau perempuan itu menyusui banyak anak, maka anak-anak yang disusui oleh ibu susu kita semuanya mahram kita. Kita nggak boleh menikah dengan saudara sepersusuan. Tuh. Dan yang keempat ada ibu angkat. Ibu angkat tuh bukan mahram. Seorang boleh menikah dengan ibu angkatnya, adopsi anak. Ya, ibu angkat tidak mahram. 4 orang ibu yang saling mewariskan hanya ibu kandung saling mewariskan. Ibu tiri tidak saling mewariskan. Ibu susu tidak saling mewariskan. Apalagi ibu angkat tidak saling mewariskan. Nah, sekarang ibu susu sudah hilang. Padahal hukum rodoah penyusuan itu sampai hari kiamat. Zaman sekarang karena ada susu kaleng. Beda Pak, susu kaleng dengan susu ASI beda. Jadi kalau seandainya istri kita nggak keluar air susunya, kita boleh titip tetangga kita habis nyusuin bayi, punya bayi juga. Boleh, titip dong, ntar saya bayar. Berapa? Gitu. Sebelah tetangga kita. Ibu makannya apa? Nasi uduk sama jengkol. Oh ya murah lah. Iya kan? Kalau dia makannya yang mahal-mahal ya kan? Ibu makannya apa? Saya makannya Solaria Pak. Oh, berarti tergantung makannya Pak. Jadi makan tuh mempengaruhi kualitas susu. Makanya perempuan-perempuan yang hamil, yang menyusui itu yang paling bagus banyak mengkonsumsi kurma. Makanan nomor 1 dalam Islam kurma, barokah. Jadi kalau perempuan hamil, perempuan menyusui banyak makan kurma, bayinya pintar, bismillah, kayak Habibie deh. Gitu. Ya, kayak Anies lah, cuman kalau ngomong Anies nanti politik lagi. Otaknya cerdas, ya kan? Minimal kalau ngaji nggak tidur. Ciri khas orang cerdas tuh kalau ngaji nggak tidur. Ya. Teman saya tidur, mungkin dia lebih tinggi dari Habibie kali ini. Jadi jamaah sekalian, ini ada ibu susu selama 2 tahun. 2 tahun wafisalu fi amaini. Bayi itu disusuan selama 2 tahun. Haknya bayi. Perhatikan. Jadi kalau seorang ibu punya anak, dia punya kewajiban menyusui bayinya selama 2 tahun. Jangan langsung ditinggalkan, masa cuti udah habis nih, udah ganti pakai bubur. Salah, zolim, dosa ibunya, dosa. Kecuali kalau bayinya sudah nggak doyan lagi. Karena pengaruh air susu ibunya udah nggak bagus. Baru boleh, tapi kalau ibunya sengaja menyapi belum 2 tahun, dosa. Tetap dia susui walaupun dicampur dengan yang lain. Iya Pak ya, kan sekarang biasanya campur susu kaleng. Tapi yang bagus tidak dicampur dengan yang lain, tetap nyusui. ASI itu nggak ada lawan. Ini keajaiban ciptaan Allah ciptakan air ASI. Makanya zaman dulu, anak-anak zaman dulu tuh pintar-pintar karena mereka lengkap 2 tahun sempurna disusui oleh ibunya. Anak sekarang daya tubuhnya itu lemah, kecerdasannya kurang karena kebanyakan susu kaleng, zat kimia dan seterusnya. Nah ini ada istilah ibu punya kewajiban menyusui bayinya. Dia bapak yang dalam kondisi punya bayi, tolong dirawat ibunya, kasih makanan yang enak dan diminta supaya perempuan tetap menyusui bayinya. Ini penting sekali buat kemaslahatan si janin, si bayi. Dan boleh bayar, orang boleh. Di Quran peristiwa ibu yang dibayar yaitu kisah ibu Nabi Musa. Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun yang sudah mau bunuh bayi laki-laki. Dihanyutkan Musa, ternyata nyangkut di istana Fir'aun. Fir'aun udah janji mau bunuh bayi, gak jadi. Kenapa? Lihat bayinya Nabi Musa mungil. Diambil oleh Fir'aun. Istrinya Fir'aun gak keluar air susu, orang gak hamil. Bikin sayembara. Siapa yang bisa nyusuin? Akhirnya ibunya Nabi Musa daftar. Semua puting susu nggak ada yang cocok dengan Musa. Yang cocok siapa? Ibunya sendiri. Musa tinggal di istana Fir'aun. Berikut ibunya digaji oleh Fir'aun.
Karena dibayar, air susunya itu dibayar. Boleh jual air susu, boleh. Boleh. Jadi kalau kita punya bayi, tetangga kita juga punya bayi, susunya keluar bagus, nitip, Bu. Susu anak saya ya, saya bayar. Ini hukumnya masih ada, berlaku. Ketimbang kita beli susu kaleng nggak jelas, semahal apapun kita beli. Apa yang mahal? Prodia apa namanya? Apa namanya? Pediasur. Oh iya, Prodia sih rumah sakit ya. Pediasur itu paling mahal tuh. 200.000 apa sekaleng itu. Tetap itu tidak sebanding dengan air ASI langsung. Tetap ada. Ya syukur-syukur kalau masih saudara ya, bibinya. Bisa itu, titip anak saya dong. Anak saya ibunya susunya kurang. Boleh bayar. Tawar-tawaran boleh. Tawar-tawaran boleh. Ya udah 30 juta saya kasih. Tapi makannya jangan kangkung ya. Gitu. Iya, nanti makan yang kangkung cepat ngantuk bayinya gitu. Iya, makanya ngantuk-ngantuk tuh makan kangkung tuh gitu. Ya, makannya ikan salmon ya kan? Ikan salmon, ikan tuna. Jadi bayinya pas pengajian cerdas, nangkep gitu, cerah. Kayak sekarang nih, tanggal muda nih. Kalau pengajian tatapannya cerah. Gitu. Coba tanggal 20-an ngaji juga sayu. Ya, ini sekelumit tentang hukum seputar ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.